Kita nonton video. Sebelum kita pembelajaran, ada yang nggak masuk? Banyak. Banyak ya? Banyak. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Untuk Alfi, tolong pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum dimulainya belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Teks Eksposisi. Betul, teks eksposisi. Udah ada yang baca materi hari ini? Belum ada yang tahu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengharapkan kalian agar kalian bisa memahami pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur eksposisi, gaya bahasa, dan juga jenis tulis. Namun karena waktunya kita sedikit, jadi kita akan belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian dari teks eksposisi, ada yang tahu? Teks berupa informasi, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Teks yang memuat informasi berupa maksud atau tujuan. Ya, betul. Jadi pengertian dari teks eksposisi itu adalah suatu teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang bersifat singkat, padat, dan juga jelas. Dan dari teks eksposisi ini itu tuh harus fakta dan juga tidak memihak pada siapapun. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri teks eksposisi. Sebelum ke ciri-ciri teks eksposisi, yaitu kita harus tahu dulu tujuan dari kita membuat teks eksposisi itu apa. Ada yang udah tahu dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan sama Ibu? memberikan informasi Ya, tentang betul. Ya, jadi tujuan dari tes eksposisi itu untuk memberikan pendapat yang bersifatnya itu informasi dan pengetahuan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu, ada yang tahu? Bahasa baku. Betul. Bersifat bahasa baku atau formal ya, karena kalau tulis teks eksposisi ini nggak boleh untuk kayak informal kayak bahasa biasa gitu. Yang kedua itu ada yang tahu? objektif, Bu. Ya betul. Objektif itu apa, Raffi? Objektif itu tidak memandang suatu pihak. Ya bisa. Itu ada lagi? Objektif tidak terpengaruh oleh pandangan siapapun. betul. Ada lagi? Oke, objektif itu sama dengan fakta juga. Jadi dia itu bersifat apa adanya pada salah satu topik yang akan kita bahas. Terus yang ketiga, penulisannya menurut kalian kalau tes eksposisi itu gimana? Singkat pada jelas. Betul. Penulisannya itu singkat, padat, dan juga jelas. Jadi dalam penulisan tes eksposisi itu tidak boleh bertele-tele. Jadi harus singkat, padat. Oke, jangan lama ya. Singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh banyak kata-kata. Yang penting di dalamnya itu harus berisi informasi dan pengetahuan. Yang keempat,
ditanyakan dulu untuk kita lanjut ke struktur. Ya? Kalau kurang paham, kalian tinggal tanya ke ibu. Apa lanjut? Lanjut. Oke. Selanjutnya ada struktur. Struktur teks eksposisi. Udah ada yang baca apa itu struktur teks eksposisi? Tesis. Tesis itu apa? Bentar ya. Iya, santai. Oke. Atau Buka. atau ya tadi itu bisa juga, cuma yang lebih tepat itu pernyataan umum atau pendapat. Tesis ini selain karena dibilang pernyataan umum berarti adalah gagasan utama dalam suatu teks eksposisi. Maka dari itu intinya itu adalah awalan dari perkenalan isu dalam suatu topik. Yang kedua yaitu ada Argumen. kalian udah pernah kenal yang namanya argumentasi? Sering nggak sih kalian dengar argumentasi itu apa? Berpendapat. Ya betul. Selain itu ada apa lagi? Ya betul. Kalau di sini dalam teks eksposisi ini argumentasi itu berisi unsur lanjutan dari penjelasan tesis atau pernyataan umum. Sehingga di argumentasi ini dia itu lebih lengkap penjelasannya, lebih lengkap kenapa suatu masalah tersebut ada di argumentasi. Selanjutnya yaitu ada penegasan ulang ini pasti udah tahu dong apa itu penegasan ulang? Menegaskan kembali pendapat-pendapat yang ada di tesis atau pernyataan umum dan argumentasi. Dan juga biasanya penegasan ulang ini terdiri dari ada saran, ada rekomendasi dalam satu masalah. Jadi itu saran-saran yang kita bisa buat itu ada di penegasan ulang. Sampai sini paham? Paham. Paham banget. Dan ini paham semua? Paham. Udah sih. Jadi kita selanjutnya itu ada contoh dari teks eksposisi. Kita kerjain bareng-bareng. Jadi nanti sebelum ibu kasih tugas, kita tes dulu apakah kalian benar-benar paham atau belum dari tes eksposisi ini. Untuk itu ibu bagiin nanti kita itu strukturnya dulu ya. Ini kayaknya agak banyak orang, satu orang dua orang ya. Satu orang. Di Jakarta dengan betul. Oke ibu. Ibu kasih waktu waktunya sampai udah berapa? Karena ini masih lama. Masih lama bu. Ya udah itu ibu kasih waktu kalian baca 5 menit. Baca ya. Oke. Tunggu. Baca ya. Baca dari scroll. Oke. Yang Boleh diskusi tapi jangan nulis. pakai bahasa ini dong bisa. Ayo, baca. Ibu izin minum ya. Bahasa Boleh dikaret-karet kak. Boleh. ibu ini cewek. Jadi bu guru mau Struktur. Cari struktur ya. Tapi nanti kita kerjain bareng-bareng. Bukan kalian kalau udah
Kamu ada pulpen nggak? Kamu pulpen. Ayo dibaca itu dikit doang loh paragrafnya. Itu dari jauh. Dua menit lagi ya. Ayo waktunya nggak banyak. Kenapa ibu ketawa ya udah saya. Berdua bacanya. Mau aku lagi gosip. Gosip kamu. Ada yang udah? Udah. Oke, kita kerjain bareng-bareng. Jawaban dari yang tesis. Tadi tesis apa? Ada yang masih ingat? Ini ibu udah ngasih kertas. Kalian udah tahu makna tema dari kertas yang kalian baca itu apa temanya? Ya. Tentang apa? Kamu baca apa? Dimas nggak baca loh. Ya nggak ada. Ya betul. Udah ada yang tahu tesisnya apa? Ada yang udah paham? Tahu. Siapa? Angkat tangan, jangan. Saya Bu, Tesisnya yang mana? ini sudah menghadapi berbagai masalah lingkungan Ya, terus? Coba. sampai permasalahan tersebut. Betul, baca dari awal sampai ke masalah tersebut. Nah, pelan-pelan ya. Ya, latihan teman-temannya, jangan ketawain. Nggak pergi, malam-malam. Ayo. Ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalah lingkungan yang utama kita sebut adalah rendahan jumlah penduduk, peningkatan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepenuhan tumbuhan dan hewan, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Itu benar apa tidak? Jawabannya. Jadi yang tesis itu adalah paragraf ke yang pertama kalau sama aja. Yang kedua yaitu ada argumentasi. Tadi argumentasi penjelasannya apa? Ya, penjelasan pelengkap. Itu ada di bagian mana? Ada berdua doang. Berarti dari yang mana para ahli sampai Sampai
Berarti dari paragraf kedua sampai paragraf ke yang terakhir berarti kalau penegasan ulang yang ke 7. Berarti udah pada paham ya? Pinter banget. Salah ya. Berarti udah paham ya? Oke, karena kalian sudah memahami, Ibu akan memberikan tugas. Kalian udah pegang handphone kan? Udah ada grup kelas. Nanti Ibu kirim di ketua kelasnya. Nanti kalian kerjain di satu lembar kertas ya. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk ke depan dan kalian juga dapat memahami apa yang disampaikan ya. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ibu nggak pulang. Ya, hati-hati ke kantornya ada satu. Ibu kesana. Kalian ya, assalamualaikum. Ya.